Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Telah berkata Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya Risalah Al-Mu'awana sampai di bab zikir. Zikir adalah wirid yang selalu bersambung. Maka dari itu hendaknya engkau berusaha agar lisanmu selalu dibasahi oleh zikir setiap saat. Jadi arti zikir benar orang ahli zikir. Nah, apa itu orang ahli zikir? Mereka adalah zikir ini sendiri orang yang punya wiridan yang terus menerus dibaca setiap hari dibacanya. Ini namanya orang zikir, ahli zikir. Bersambung dulu karena mutus. Itulah Al-Habib nyuruh kita ini menjadi orang yang berzikir, tidak pernah mutus-mutus. Bukan hari ini aja kita berzikir, tiap hari. Ini kewajiban hamba. Hamba Allah, kalau sudah dia tahu dia dipunyanya Allah, harus dia muji Allah terus, tinggal di tempat punya Allah, makan rezeki dari Allah, diciptakan oleh Allah, disayangi lagi sama Allah, diurus sama Allah itu kita. Tidak memuji Allah, tidak bertasbih kepada Allah, nikmat padahal berzikir dekat sama Allah. Nah, kita disuruh selalu bersambung, jangan mutus-mutus. Inilah jalan hidup hamba Allah. Inilah jalan hidup orang yang akan tinggal di surga. Waktu mereka hidup di dunia, mereka tidak pernah putus-putus untuk berzikir. Maka dari itu hendaknya engkau berusaha agar lisanmu selalu dibasahi oleh zikir setiap saat. Kalau kosong sedikit, langsung berzikir. Zikir apa? Walaupun tak khusyuk, tak harus fokus la ilaha illallah sama sholawat. Ini dua zikir ini, walaupun tidak khusyuk, subhanallah wa terima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya, atau la ilaha illallah sallallahu. Jadi pikiran kita ini tidak kemana-mana. Kalau orang sudah berzikir, ingat sama Allah terus, ada apa-apa kembali sama Allah. Karena dia ingat terus. Dia tahu dia tidak mau melepaskan nasibnya. Sampai Rasulullah mengajari kita, sekedip mata pun ya Allah, jangan kau lepaskan nasib kami ini ya Allah. Bergantung sama Allah sepenuhnya. Nah, untuk menjaga ini dengan zikir. Kalau enggak, manusia ini nanti sudah berharap lagi ke sana, berharap ke sana. Kemana-mana lagi hatinya. Mungkin ya sholat ibadah, tapi harapan hatinya kemana-mana. Bahwa dia akan hidup kalau dia dapat dari sini, dapat dari situ. Kehidupan ini dapatnya dari Allah. Nah, supaya tertanam ini dan tidak kita melihat lagi selain Allah, harus berzikir karena ini pemberian Allah. Rasa itu tidak bisa kita dapat cuma dengan ilmu saja. Harus Allah memberinya. Jadi dua-dua, dengan berjuang menuntut ilmu, mengambil ilmu tadi, berguru. Nah, dengan adanya sambungan hubungan dengan guru, sambungan hubungan dengan ilmu, Allah akan menggantungkan atau mengikat takdir itu dengan sebab-sebab tadi. Karena air sebab lega, minum air insya Allah yang ngasih lega Allah, bukan air. Kalau Allah cabut itu rasa lega, minumlah kita berapa galon, tak lega-lega. Kenapa Allah tak kasih? Karena rasa lega ini pemberian Allah. Walaupun banyak kita makan obat tidak sehat. Kenapa? Karena yang mengobati Allah.
Walaupun kita menyentuh istri 1000 tahun, kalau Allah tidak kasih anak, tidak akan dapat anak. Cuma sebab itu. Nah, begitu juga ilmu ini dan tadi kita harus meminta kepada Allah supaya Allah tidak melepaskan nasib kita ini seketik mata pun, sama diri kita sendiri atau sama orang lain. Mau orang itu raja di dunia ini, mau orang itu kuat, mau orang itu makhluk itu raja jin. Hebat nih kalau kita dekat sama raja jin, kaya, kita punya harta karun, tidak boleh sekejap mata pun kita melepaskan nasib kita, atau menyerahkan nasib umat ini, atau menyerahkan nasib manusia ini kepada mereka. Tidak boleh. Ini makhluk dengan kekuatan ini sama umat orang. Manusia atau jin namanya, jangan. Boleh sebagai sebab kita ke dokter, apa bukan? Tak boleh saya yakin dokter yang mengobati sebagai sebab dia punya ilmunya, yang ngasih ilmunya Allah. Tapi kalau kita berkeyakinan dia, nggak bisa. Nah, akhirnya merembet dari masalah lega. Akhirnya merasakan manisnya kopi. Siapa yang ngasih manisnya kopi ini? Allah. Akhirnya semuanya ada, kita lihat tadi. Semuanya ternyata Allah, dari Allah semuanya. Memang hakikatnya karena dia yang menciptakan. Dari siapa lagi kalau bukan dari Allah? Siapa lagi yang kita lihat di dalam hidup ini kalau bukan Allah? Siapa lagi yang kita nyatakan dalam kehidupan ini kalau bukan Allah? Tidak ada lagi. Seperti yang kita sudah dengarkan, ini semuanya seperti kolong ranjang saja. Ada kolong ranjang, ada di kolong ranjang. Kalau Pak angkat ranjangnya, diangkat ranjangnya, hilang. Mana kolong ranjang? Hilang, nggak ada. Tadi dibilang ada. Iya, tadi ada. Yang mengherankan sekarang, kenapa kalian bisa melihat kolong ranjang? Ranjang kalian tidak lihat. Padahal kolong ranjang cuma kolong aja, nggak ada hakikatnya. Begitulah hidup dunia ini. Semua makhluknya hakikatnya tidak. Yang ada Allah. Yang lain ini diadakan sama Allah. Diadakan Allah. Nah, wirid ini, zikir inilah yang akan mengangkat pandangan kita, penyaksian kita. Maka dari itu kita disuruh berwirid, berzikir terus. Ini tidak ada batasan waktunya. Siang, pagi, malam Allah perintahkan kita. Kapan pun kau harus bisa ingat sama Allah. Mau tidak ada, Allah ada kasih waktu. Berarti yang lain Allah kasih waktu. Sholat habis subuh tidak boleh. Sholat habis asar tidak boleh. Puasa ada waktu yang diharamkan. Tapi kalau zikir, mau kapan pun disuruh berzikir. Dalam kamar mandi aja boleh, tapi bukan dipikir tidak, dipikir hal. Jadi memang ini ibadah yang tidak ada batasnya. Maka dari itu jangan pernah kita lupa sama Allah, menunjukkan bahwa wirid dan zikir ini di setiap saat harus kita lakukan. Kosong sedikit kembali kepada Allah. Orang yang beriman sudah sama Allah, dia harus berzikir, harus ingat terus sama Tuhannya. Orang yang sudah menyembah Allah di dunia ini harus dia ingat terus sama Allahnya, harus ingat terus sama junjungannya Nabi besar Muhammad supaya mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari setiap saat kita disuruh berzikir sudah. Jadi kalau sudah cerita zikir ini, kalau kita ketemu waktu kita sudah tahu, aku harus berzikir setiap saat. Aku sekarang harus di kantongku harus ada tasbih namanya. Gak bisa tasbih yang itu, tasbih yang pencet-pencetan, sudah dihitung kita berzikir. Gak ada juga, tak bisa juga kita ingat namakan. Ada orang kadang-kadang kebiasaannya begini, anak bingung kenapa ini. Oh enggak, saya sengaja buat kebiasaan begini supaya saya ingat sama Allah. Oh, bukan ingat sama duit, tapi bilang iya kalau begini ingat sama duit, kalau begini enggak, dia bilang. Begini jadi duduk begini. Jadi kalau duduk di majelis di mana begini aja, nggak ada hitungan sebenarnya, cuma supaya respeknya aja, supaya ada pengaruhnya aja gitu.
Kalau saya ingin telunjuk saya ini, ingat sama zikir itu. Allah, 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 Allah. Oh, sudah, jadi tasbihnya banyak. Kadang-kadang ulun lupa bawa tasbih bukan itu. Orang dulu kadang-kadang bawa tasbih itu untuk mengingatkan dia saja sama Allah. Tidak ada hitungan wiritannya. Tidak ada hitungan tambah lagi. Tidak ada hitung lagi supaya kamu ini. Yang jelas kosong langsung la ilaha illallah. Khususnya zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini bagus benar. Rasulullah yang paling afdol yang keluar dari lidahku dari Nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Nah, alhamdulillah Allah bin Adad menyambung perkataannya, kecuali pada waktu wirid lainnya yang tidak mungkin menyatukan keduanya, seperti saat membaca atau bertafakkur. Jadi ada wirid yang dibaca pagi hari, kita bareng tidak bisa, atau membaca di situ di hukumnya. Illa di waktu wirid la yumkinu jama' bainahu wa yadhkur wa baina dzikr al-qira'ah wa tafakkur. Kecuali pada waktu wirid lainnya yang tidak mungkin menyatukan keduanya, seperti saat membaca atau bertafakkur. Jadi wiridan yang tidak bisa digabungkannya satu sama lainnya. Kenapa? Karena waktunya, ya, waktu yang tidak mungkin menyatukan keduanya, seperti saat membaca atau saat bertafakkur. Jadi menyatukan bacaan sama bertafakkur. Maka kita disuruh memfokuskan salah satu daripada sesuatu tersebut. Maka ibadah semacam ini dan ibadah lainnya ia termasuk mengingat Allah SWT dengan makna yang lebih luas. Jadi ada zikir dan ada tafakkur. Zikir ini yang harus pertanyakan di bahasa ini. Zikir ini akan kita merasakan lezat ketika dibarengi dengan tafakkur. Seperti kita menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah. Apa arti ya Allah? Apakah arti Allah ini artinya penyayang? Bukan. Apakah arti Allah ini pemberi? Apa nama Allah ini artinya? Arti Allah adalah zat yang memiliki al-mustahiq lil jami'il kamalat, yang mempunyai hak atas segala kesempurnaan. Jadi sesuatu yang sempurna itu bahasanya adalah Allah. Punya sifat penolong, penyayang, bersih, suci, agung. Jadi semua 99 nama Allah itu masuk semuanya di nama ya Allah. Asmaul Husnanya ada 99. Nah, ketika kita menyebut nama ya Allah, memanggil nama Allah, sambil ada rasa ini dengan tafakkur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masuklah kita ke hadirat Allah ini dengan zikir yang menyatu seperti yang diperintahkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad sebelumnya. Cara kita berzikir harus antara lidah dan hati kita bersatu. Hati kita nyebut, lidah kita nyebut juga. Apakah sampai di situ? Dibilang cara supaya kita membaca, supaya kita bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menghadirkan arti zikir tadi. Ya, di sebelum ini kan kita dengarkan, disuruh menghadirkan arti zikir. Nah, menghadirkan arti zikir ini butuh tafakkur. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Sempurna. Maka dari itu, ketika digabungkan
Di sini disebutkan bahwasanya kita tidak boleh membaca satu wirid dan wirid yang lainnya yang tidak boleh menyatukan keduanya. Ya, menyatukan tidak dibolehkan untuk menyatukan kedua seperti saat membaca. Ya, kalau kita membaca atau bertafakur, maka ibadah semacam ini dan ibadah lainnya ia termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang lebih luas. Jadi janganlah engkau hanya melakukan satu macam zikir saja, tetapi hendaknya engkau memiliki beberapa bacaan zikir, beberapa bahasanya. Walaupun anda yasal lisanuka rabbana hurufha illa bi'udhu wirid la yumkinu al-jama' bainahum wa baina dzikri Allah untuk walaupun nabi Allah ibadah walaupun al-ghurubat la yurad ta'ala bil-ma'na ولا تقتل الله واحد داخل الله نعلم Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena beliau secara ini wallahu a'lam. Jadi kita disuruh fokus di dalam satu zikir maksudnya ya. Kita disuruh fokus di dalam satu zikir. Jangan kemana-mana. Jangan sampai kita berzikir. Boleh bertafakur, tapi bertafakur yang di dalam zikir tersebut. Tapi tidak boleh lari kemana-mana ya, daripada zikir itu. Ada karena tafakur ini akan mengajak kita ke lebih dalam kesana kemari benar. Tapi zikir biasanya tafakurnya sedikit saja, fokus dengan tafakur yang di zikir itu saja. Misalnya kita sebutkan Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Sang Penyayang, Sang Penyayang. Nah, kalau manusia yang bertafakur ini, dia lebih dalam melihat kasih sayang Allah dari segi ini, dari segi sifatnya, sifat ini, teringat cerita-cerita yang sifatnya rahmat. Nah ini jauh, karena sudah bercerita lagi, ada kisah-kisah lagi. Tapi orang yang berzikir dengan kasih Allah Maha Penyayang, misalnya dia sebut Ya Rahman, Ya Allah yang Maha Penyayang. Dia fokus dengan Ya Allah, meminta dan menyebut Ya Allah Kau Maha Penyayang, Ya Allah Kau Maha Penyayang. Bacaan seperti ini dia ada masuk ke dalam tafakur, tapi sedikit saja sampai ke sifat sayangnya ini saja. Berbeda orang tafakur, dia lebih mendalam karena memikirkannya. Kasih sayang Allah yang besar benar. Allah ini begini. Allah punya dunia, akhirnya melihat ini terlalu jauh. Kita disuruh menghadirkan zikir itu di pikiran kita, di hati kita, sebatas zikir. Tapi kalau tafakur ini lebih dalam, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sambil melihat bintang, melihat bulan, melihat ini, dia mencari bagaimana dia mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan satu ilmu yang baru yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi yang dimaksud di sini adalah at-tafakkur dan terlalu mendalam. Jadi tidak boleh menyatukan antara bacaan dengan tafakkur seperti tafakkurnya orang yang menuntut
ilmu, mencari sesuatu, solusi dan ilmu. Itulah yang mungkin sepertinya yang lebih dekat maknanya. Maka ibadah semacam ini dan ibadah lainnya ia termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang lebih luas. Jadi janganlah engkau hanya melakukan satu macam zikir saja. Jadi kalau bisa jangan satu zikir lah, yang penting selawat aja jangan. Kalau bisa tanya zikir kita istighfar, setiap hari baca istighfar, setiap hari baca sholawat, setiap hari. Ini zikir-zikir yang memang menjadi satu pedoman hidup. Orang yang sudah tahu dunia ini punya Allah, setiap makhluk bertasbih sama Allah, memuja Allah. Setiap hari yang dipuja-puja terus sama dunia dan jagat rayanya Allah. Semuanya berzikir kepada Allah. Dia tahu benar bahwa aku ini hamba Allah, harus punya zikir juga. Harus punya zikir, sudah tidak bisa kita ini lepas dari zikir. Paling yang disesalkan oleh penduduk surga, yang tahassaruna ahli jannah. Penduduk surga ini yang sudah di surga menyesal. Kenapa? Kenapa ketika aku duduk aku tidak menyebut nama Allah? Kenapa waktu aku berdiri aku tidak menyebut nama Allah? Kenapa aku waktu berpikir aku tidak kembali sama Allah? Kenapa? Kenapanya apa? Kenapa tidak ingat sama Allah semua? Kenapa aku waktu jalan di hidup di dunia aku tidak ingat sama Allah? Itu yang paling disesalkan oleh manusia. Karena orang yang ingat sama Allah ini selamat hidupnya. Orang yang tidak ingat sama Allah dapat pahala besar. Kita lihat bagaimana pahalanya. Melebihi daripada kita bersedekah dengan apa? Gunung dari emas. Ya. Min infaqil dhahab, daripada kita bersedekah harta emas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bersedekah emas, perak, itu kalah dengan kita bisa berzikrullah, ingat sama Allah. Wala zikrullah, wala jihad fisabilillah, walaupun jihad. Kita berjihad hidup sampai mati. Meninggal jihad, korban nyawa kita kalah. Aku pengen sedekah banyak, punya duit ada, sudah ada yang lebih hebat dari itu. Kamu tidak bisa bersedekah, ingin benar sedekah tiap hari. Nah, ada yang pahalanya lebih hebat dari bapak berzikrullah. Zikrullah. Jangan juga kita, dah zikrullah aja tidak mau bersedekah. Nah, semuanya harus masuknya hebatnya, jangan kami tinggal. Memang kerjaannya hamba Allah. Sudah kita tinggal di dunia ini, lain pandangan kita melihat dunia ini bukan seperti orang-orang yang tidak kenal sama Allah. Keberuntungan yang paling besar di dunia ini orang yang kenal sudah sama Allah. Maka dari itu harus kita punya zikir yang banyak ya. Banyak macamnya. Ada sholawatnya, ada zikir ini, ada zikir itu. Hendaknya engkau menekuni, nanti diajarkan kita di surah apa-apa saja, zikir apa saja yang harus kita baca. Hendaknya engkau menekuni pembacaan zikir. Nah, sekarang dibilang dia ada kerjaan. Tidak ada yang difikiri sekarang, fikir kepada Allah. Ada di pikiran kita, di hati kita Allah dan Nabi Muhammad. Sudah itu pikiran yang paling baik. Buat apa mikir-mikir yang tidak baik? Tinggal yang tidak baik, ambil yang baik. Maka hendaknya supaya kita ini tak terlena dengan hidup yang sebentar ini. Tak kesana kemari mikirin ujian, musibah apa. Enggak benar pikiran dunia ini, kejadiannya banyak. Supaya kejadian-kejadian ini akan menjadi satu kekuatan untuk kita. Bahkan mengangkat derajat kita. Masa ujian yang bikin susah ini mengangkat derajat dia, malah jadi dekat kita sama Allah gara-gara ujian dunia ini. Kok bisa? Yang tahunya bikin susah semua. Masa bikin susah dia? Jikalau kita kembali kepada Allah, berubah ujian menjadi kekuatan kita. Orang hatinya jadi kuat, jadi hebat, jadi pemberani. Jadi orang yang mendapatkan nur, cahaya dan keselamatan bisa tahu dia akhirnya gara-gara ujian itu barang yang mulia yang mana dan barang yang hina yang mana.
Bisa tahu dengan akhirat berkat apa? Berkat kembali sudah sama Allah. Bisa tahu bahwa hidup ini penuh tipu daya berkat kembali sama Allah. Tapi kalau orang ini tidak menekuni zikir, tidak kembali sama Allah, dia akan dihinakan sama Allah. Hina hidupnya, melihat dunia ini. Wah, kalau sudah cerita dunia lupa diri. Seolah-olah dunia ini apa? Menakut-nakuti dia terus hidup dunia ini. La ilaha illallah. Hendaknya engkau menekuni, harus tekun sudah sama zikir ini. Semua kita ajarkan keluarga kita. Nah, mau selamat sudah, harus punya zikir. Kalau tidak ada zikir kita lupa sama Allah. Kalau kita punya zikir kita emosi terus. Bisa ini emosi, melihat ini emosi, melihat ini tidak ada manfaat hidup. Hidup seperti binatang kita. Tidak ada artinya. Ya, binatang itu macan itu kalau itu haung, dia. Nah, ada artinya. Tapi kalau kita sudah ingat sama Allah, lembut hati kita. Hati kita penyayang, hati kita rahman. Melihat yang tidak baik itu dari kita. Insya Allah jalan hidup kita tidak sesat. Pikiran kita sehat karena kita ingat sama Allah. Nah, kita disuruh tekun sama zikir ini. Arti tekun ini luas ya. Berzikir, hati kita juga, lidah kita bersama Allah, kembali bersama Allah. Minta ampun sama Allah, ingat sama Allah, menyerahkan diri sama Allah. Nah, doa yang diriwayatkan setelah sholat, kita suruh tekun berzikir dan membaca doa-doa yang diriwayatkan oleh Rasulullah setelah sholat. Tiap pagi dan petang, sewaktu tidur dan bangun tidur, juga di waktu-waktu dan keadaan lainnya. Tidaklah Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa ini bagi umatnya, tak lain agar menjadi penyebab kebahagiaan. Nabi Muhammad ini ngajarin kita berzikir, supaya bahagia kita. Karena dunia ini kalau tidak ada yang diwasiatkan Nabi ini, orang resah bisa hidup di dunia ini. Bisa saling bunuh, bisa saling hina. Sekarang ada doa, ada agama muncul, ada ajaran, ada iman. Orang bisa bermusuhan, suami istri bisa bermusuhan. Tidak usahkan orang luar. Bisa berbunuhan antara saudara, bisa bertuntutan sana tuntut sini. Kenapa? Karena lupa sama Allah, jauh dengan Allah, jauh dengan Rasulullah. Mau tahu kita ini jauh sama Allah, ya tadi tingkah laku kita sudah seperti syaitan, tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad. Jangan ridho kita jauh dengan Allah. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Dan tiap pagi dan petang, sewaktu tidur dan bangun tidur, juga di waktu-waktu dan keadaan lainnya. Tidaklah Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa ini bagi umatnya, tidak lain agar menjadi penyebab kebahagiaan mereka dan menjadi keselamatan mereka dari keburukan yang turun di waktu itu. Barang siapa yang mengabaikannya, kemudian setelah itu ia tertimpa keburukan atau terhalangi antara dia dengan keinginannya, maka jangan menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kalau kena musibah di dunia ini, kena bala, kena ujian, tidak tahunya dari ujian itu kita jatuh. Dari kena bala tadi kita jatuh, jangan salahkan sudah. Kau sendiri yang berbuat itu. Kau lupa sama Allah. Engkau yang menjauhkan diri dari Allah. Engkau yang senang ribut. Engkau yang senang abghadul rijal ilallah al-aladul husn. Allah paling benci sama hambanya yang senang dengan keributan. 3 hari aja tidak boleh beribut.
paling dibenci sama Allah. Kalau Allah saja marah, tambah lagi manusia. Lah tak boleh di rumah kita ada banyak yang panjang. Baik itu sama anak, sama keluarga, sama teman, sama sahabat. Ya. Nah, jika kita tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan salahkan diri kita kalau ada musibah yang menimpa diri kita, baik itu musibah dunia dan musibah akhirat. Kalau kena bala, kalau orang dulu kena bala terangkat derajatnya, kena penyakit terangkat derajatnya, karena ingat sama Allah, karena ingat sama Rasulullah, karena mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah. Selamat mereka. Barang siapa yang ingin mengamalkan apa yang telah kami sebutkan, hendaknya ia membaca kitab Al-Adhkar dari Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, dan semoga Allah SWT memberinya balasan yang baik atas jasa beliau terhadap umat Islam. Jadi kita sekarang harus pastikan bahwasanya kita sudah ingat sama Allah. Ingatnya kita sama Allah inilah di setiap saat, di setiap waktu akan menjadikan kita selamat. Dan diajarkan zikir, cara-cara berzikir ini Rasulullah mengajarkan. Karena memang ternyata zikir ini menyelamatkan hidup kita. Setan, kita nggak bisa lihat setan. Tapi kadang-kadang kita nyebut nama Allah, lagi langsung setan. Harus sekarang hukum peperangan pasti kalah. Bukan satu setan yang mau membinasakan, banyak setan yang membinasakan. Dia nggak senang umat Nabi Muhammad ini. Tapi kalau sudah, itulah mereka halangi bagaimana ini umat tak boleh ingat sama Allah. Dia tak mau benar, saya tidak mau benar kita kenal sama Allah, kenal sama Nabi Muhammad, tak mau. Kalau sekarang orang sudah kenal sama Allah, kenal sama Nabi, tidak bisa ditipu sudah. Tidak bisa dia. Kalau sudah orang kenal sama Allah, ini orang teman duduknya Allah. Mau tahu teman duduknya Allah siapa? Orang-orang yang menyebut berzikir nama Allah. Oh bangga benar kita bisa berduduk sama Allah, bisa dekat sama Allah. Tapi manusia akalnya kesana kemari, nggak tahu dia yang hidup ini Allah. Kalau kita sudah tahu semuanya ya Allah, kita akan nyebut nama Allah terus. Tapi namanya hidup ini ada batas. Kita harus tahu batas-batas hidup. Nggak mungkin kita sehat terus, ada sakit. Nggak mungkin kita hidup terus ada mati. Kita jalani ada bagian kita. Kita bersemangat hidup ini, bangkit dengan zikrullah. Ada saatnya, ada tirai takbir yang tidak bisa ditabrak. Itulah batas-batas manusia. Kalau sudah kita tahu saja kita ini hamba, ada batasnya. Nah sudah, tidak perlu bernafsu-nafsu, benar hidup jalanin saja. Kalau rezeki Allah tidak akan jauh. Yang penting sudah ikhtiar. Tapi kita kalau kita paksakan sampai mau kesana kemari, lihat orang itu sukses sampai panting tulang. Begini. Ada jalannya. Kalau tidak ada jalannya, tidak bisa juga mau banting apa mau dibanting. Kalau tidak ada jalannya, apa mau dibanting? Orang kemampuan orang masing-masing berlaku. Yang penting secukupnya. Abdurrahman bin Auf itu bagaimana? Kalau sekarang uang banyak, wajar, banyak putaran ekonomi. Ini Abdurrahman bin Auf, kemarin ada yang menghitung, ngasih tahu itu ada yang menghitung memang sekitar hartanya Abdurrahman bin Auf itu 7.000 triliun kalau dihitungan sekarang. Tapi kami hitung itu bukan 7.000 triliun, 10.800 triliun kalau dihitung dengan uang sekarang hartanya. Nah ada orang sekarang punya duit 10.800 triliun dengan dagang, bukan merampok. Kalau zaman sekarang banyak ngerampok, ini dengan dagang, benar-benar kerja, berdagang. Nah,
Apakah dia jalani hidup sholat sama Rasulullah, jihad, perang, ikut perang paling depan Abdurrahman bin Auf. Tapi memang ada rezeki dari Allah, ada. Tapi kalau tak ada rezeki, tidak bisa kita paksakan hidup ini. Ada orang tidak punya rumah, jangan kita paksakan harus punya rumah. Juga. Ada orang mau punya ini, mesti dengan ini baru dapat ini, dan jalan ini. Ada orang hidup punya rumah, ada yang punya sekolahan, ada yang punya madrasah, ada yang punya pondok, ada yang punya masuk surga, ada yang punya pondok masuk neraka, ada banyak sekarang pondok pesantren macam-macam. Jadi hidup ini jangan kita gantungkan dengan sebab-sebab hidup ini. Orang wali Allah mencetak wali Allah. Ada yang tahu Abdul Muhsan Habib Ali bin Allah Zakran. Apa? Majelisnya di masjid saja. Tapi dari situ muncul wali-wali Allah. Dan cerita pondok pesantren ini baru. Zaman Habib Ali Habsyi bangun tempat tinggal kayak pondok. Sebelumnya ada orang punya pondok pesantren. Orang dulu rumah jagain orang tua, kambing, harus menjaga kambing, belajar. Sukses hidup, dapat surga dari Allah. Berkah orang hidup jadi wali semuanya berkat cetakan-cetakan mereka ini. Nah zaman sekarang muncullah pondok pesantren yang begini, yang begini. Tapi orang sudah melihat Allah, sempat ini tidak melihat tadi. Jalanin aja. Begitu juga yang berdagang tidak harus punya mall. Ada orang subhanallah sekarang ini tidak punya restoran di rumah bisa dapat rezeki. Cuma apa? Handphone saja. Subhanallah hidup banyak yang kita lihat. Biasanya berapa masukannya? Alhamdulillah setiap hari 1 juta ada yang belajar. Ada orang merasa harus punya ini, harus pinggir jalan. Buka kerja pinggir jalan, tanya berapa? Nggak berlakuan itu. Masih fulan rasanya, perasaan hati masakannya enakan pian, tapi ada rezekinya. Ada orang yang jual nasi, yang jual kue, ada yang jual kue ulang tahun. Orang jual kue ulang tahun ini, cuma kue ulang tahun setiap hari lah. Ya, ada hitungan itu. Lihat, ini penduduk Samarinda 1 juta lebih. Kalau setiap hari orang satu beli sebulan berapa? Iya juga sebulan lebih dulu. Jadi ini hidup kadang-kadang ya Allah kita tidak juga lihat Ramadan, bulan Ramadan zaman semua habis pikir jalan semua habis es. Siapa yang minum? Pas turun lewat sore-sore itu dia siapa yang belajar ini? Mukanya lagi tidak kenal, mungkin Allah kirim malaikat yang belajar ini. Mukanya lagi tidak tahu, kita bukan orang Citra Geria ini. Padahal tingkat sini aja. Jadi hidup ada batasnya ada. Memang hidup ini urusan Allah. Kalau Allah kasih, jadi orang hidup. Kalau tidak diberi sama Allah, tidak bisa. Kalau Allah tidak kasih, tidak bisa. Ini memang dipilih sama Allah. Pulang dikasih, pulang dikasih. Bulan sudah ada batasnya, ini sini batasnya. Ini dunia selesai nanti isinya tidak ada lagi. Tidak ada lagi kisah nasi kuning, tidak ada lagi kisah nasi ini, tidak ada lagi kisah pasar pagi. Yang ada siapa yang diridhoi Allah dalam hidup ini. Nah, barang siapa yang ridho, maka Allah akan ridho. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa sudah ridho, dia tidak dapat apa-apa, tidak punya apa-apa di dunia ini, tapi hidup senang, ketawa, bisa senyum, bisa hadir berdiri. Nah dia ridho sama Allah, maka keridhoan Allah lah menunggunya. Dia sudah masuk surga berjutaan tahun, baru Muhammad masuk datang. Mana ya? Amin kena hisab 800 tahun, jutaan tahun bukan ratusan tahun. Ya Allah, kesiannya. Dulu kami banyak sesuatu yang kami miliki di dunia ini. Jadi dihitung semuanya, panjang hitungannya. Jadi semuanya ada. Kita minta harta terus, doa minta harta. Akhirnya dia sering apa? Aku minta terus, mestinya sudah serahkan sama Allah. Paling enak hidup, tidak usah banyak inginan. La takdiru hammuk, ma quddir yakun, kata Allah. Jangan terlalu banyak keinginan, yang ditakdirkan Allah yang terjadi.
Yang ditakdirkan Allah juga. Kita mau banyak ini, begini. Yang terjadi yang ditakdirkan Allah. Ana urid, anta turid, wallah yaf'al ma yurid. Aku ingin, engkau ingin, tapi Allah akan melakukan yang dia ingin. Yang diinginkan Allah, baik itu bala, rezeki, maut, yang terjadi cuma keinginan Allah saja yang terjadi. Tidak ada Allah baru tahu sudah ada. Tidak ada ilmu baru bagi Allah. Semua sudah tahu ya Allah semuanya. Jadi kita sekarang sebagai hamba ridho, jalanin saja, jalan aja. Sudah. Surga ini sudah dekat aja Qurannya. Sudah di depan kita surga ini. Tinggal kita terus saja bangkitkan, mundur terus sudah. Jangan lihat rumah, jangan lihat tanah, jangan punya harta ini udah jalan yang dapat. Alhamdulillah, minta sama Allah supaya bersyukur kita. Dapat harta, alhamdulillah. Gak dapat, alhamdulillah. Ini kehidupan yang memang Allah sudah bilang, innamal hayatud dunya la'ibun wa la'ibun. Sesungguhnya kehidupan ini permainan. Jadi jangan kita mau dimain-mainkan sama hidup. Kita cari ridho Allah. Mudah-mudahan kita beredaan di dunia dan akhirat, beredaan sama Allah, beredaan sama makhluknya Allah, supaya kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala ala dunia. Wa kullu niyatin shalihatin la ansha'na la wallahu a'lam.